Kemudian perangai yang baik lam adalah na orang yang kagak hanggebi sapu ke katanya kurang tapi kagak tegah ro atai perle katanya hanggebi atai dia undang bagnya hangtim ja atai leke bantu bagian hangtim nya beta bala umma berusaha balung hana bantunya long pihan balah ni be ukur man karena tak balahnya hana la ba bagi dia handa ja ni ja bagop la ba dia hana oh tak kena bah dia menyakiti goyan tu hana saja. Putra yang kamu menang dah dia gara-gara goyan tersakiti. Yang kan bahun agai mengah bahun dia agai senang. Karena tu senang macam mempeng dia. Cuma putra sih ada yang hana keuntungan, tapi keuntungan semakin dia kita ke hubungan berkat. Bagi dia orang kerja, saja bagian. Bagi dia orang bantu, tak bantu goyan. Cukup le nilai kebaikan yang diberi Allah yang hana datang dalam seadanya. Yang orang kira dengan mandum dia, main ada. Bahkan ada dia akan nyuruh balah oleh Allah. Jadi katanya mana persoalan udip kalau selesaikan oleh Allah gara-gara tak bantu saudara katanya. Jadi katanya kasih hana harta Allah cukupkan harta katanya. Dari jatah kena musibah dijauhkan daripada musibah. Kadang-kadang dia akan kebalah, mana hana tak rasakan katanya. Jadi dia macam orang yang kakoh hubungan katanya ya sambung kembali. Orang yang mendalimi katanya puma. Takkan katanya puma. Baik dendam. Baik ubah keturunan dendamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, aksaru ma yadkhulul jannah at-taqwa Allahi wa husnul khalqi. Artinya bermula yang terlebih banyak masuk ke dalam syurga itu yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala dan orang yang baik perangainya. Jadi kebanyakan orang tamang dalam syurga gara-gara ada dua buah sebab. Bermula yang terlebih banyak masuk ke dalam syurga itu yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala dan orang yang baik perangainya. Jadi kebanyakan manusia tamang syurga gara-gara dua buah sebab. Yang pertama hubungan dengan Allah, di mana gonyan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah dilakukan katanya. Yang kedua berhubungan dengan manusia. Jadi perangai gonyan dengan manusia. Hana menyakiti orang lain, hana buka keaiban orang lain, hana legu upat orang lain. Jadi salah satu daripada dua buah faktornya cedera nyo biasa orang hantamang dalam syurga. Orang ledah ibadat, berpuasa sabena, sembahyang cukup yakin sembahyang, pi ke gopi berat. Nyan hana artinya sebab ubena amalan tanyo yang genyan akan diberikan kepada orang yang tayang dalimi. Jadi orang kira tengok le amal kebaikan model tempuk be gunung, tapi mandum-mandumnya harus tabayun dengan utang tingkah laku katanya di dunia apa yang katanya lakukan terhadap orang lain. Nya ke yang biasa sangat berhati-hati bagi kita. Jadi orang ladam galak buat ibadah. Mbak sembahyang hana tinggal mesti ke. Kemudian pi puna haji jika berkali-kali umrah yang dikerati tiap tahun. Kan tetapi kadang-kadang yang hai ketun yang ke bak roh membuka keaiban orang lain, roh kesakiti orang lain, roh kecak harta orang lainnya ke yang perlu dijaga. Maka mandua macam perlu lagi. Di samping katanya takwa kepada Allah, kalian tak tundra daripada perbuatan yang menyakiti saudara tayang. Jadi hubungan saudaranya berarti ganjurkan dalam syariat tayang supaya adanya dengan mudah untuk menuju ke syurga. Jadi husnul khalqi, khalqul husni, jadi akhlak yang baik.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, alaika bihusnil khalqi. Qala Abu Hurairah, wa ma husnul khalqi ya Rasulullah? Tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man harramaka. Berkatalah Abu Hurairah, Rasulullah pernah menyampaikan, wahai Abu Hurairah, mesti di atas kamu dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Lazimkan atasmu dengan baik perangai. Maka sembah Abu Hurairah, apa yang bisa baik perangai itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, engkau perhubungkan akan orang yang memutuskan akan dikau, dan engkau maafkan daripada seseorang yang menzalimi akan dikau, dan engkau beri akan orang yang menegahkan akan dikau. Jadi Rasulullah sampaikan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hendak berjero akhlak. Pulang jero akhlaknya merupakan jalan tutanya menuju ke syurga. Kebanyakan orang tamu syurga, ahli syurga tengok adalah orang-orang yang jero perangai. Katanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, putra yang bisa mengakibatkan yang jero akhlak, putra amal tak buat, putra pekerjaan tak buat, sehingga dia anggap orang yang jero akhlak. Dan pegali Rasulullah, yang pertama orang-orang yang koh silaturahmi dengan kata dia sambung kembali. Kita buat salim hang tim tu tak buat tapi nyan kira adanya orang yang jero akhlak. Yang kahang tim berhabale ngang dia berhabar. Goyan kahang tim ja di bag ni oleh taja bag goyan. Jadi orang-orang yang koh hubungan dengan saudara nyoja sambung kembali. Anak puai, anak hina dia. Walaupun memang dianggap umat ada hina-hina ro dekat, dia dah minta amal kebaikan. Pada tamu surga yang payah. Jadi yang ini jalan untuk daya menuju kepada surga. Jadi dia sambung silaturahmi. Mia kagundang saja, mia hana berhalangan. Pokoknya hana urung-urung yang kabengeh ke daya, tak laki maah kembali. Tak sambung dalam hubungan kembali. Baik tak kubah karunya dan Pedro bana na cucau tu. Jadi kalau ni harap macam mana musuh ya haji. Sudah kain pakai lam di urang kamati tanya macam tahun macam pakai cucau gara-gara ni jamu. Memang yang hendak terasa tanya yang kajian musibah besar. Karena gara-gara tanya pakai gara-gara yang biasa terjadi upat. Leu yang keburukan yang timbul gara-gara katanya tak mendawa atau mekaru-karu dengan saudara. Saya kerja katanya kata pegah kekurangan orang ji. Dia kerja apa orang je pegah kekurangan tayo. Pokoknya ada nama ada yang orang yang kada bengeh nyan jarang tan untuk hendak pegah keburukan. Selalu melihat orangnya kepada keburukan. Maka tanpa tak sadari dari uro-uro yang tapi dah tumpuk dosa tu, tapi dah tumpuk dosa tak buka aib god, tak tumpuk dosa gara-gara tak sebarkan keburukan, maka hana tak sadari mutun-tunnya sampai mati itu cukup le ka amal keburukan. Hati-hati. Maka Rasulullah juga dalam pangkal kebaikan ya sambung silaturahmi, ya megar dengan saudara yang kekaru ya megar. Yang kedua, na urang-urang yang ka menyakiti katanya udah pemaaf. Na urang yang ka keun ke katanya menyakiti katanya. Agak kemah dah pemaaf dah upu. Apa anak sia-sia yang dah pemaaf, dah pegang mangat le ke katanya kata pemaaf. Ana mangat bagi orangnya yang mangat ke katanya sehingga ada pemaafnya cukup le amal kebaikan yang gebi dari Allah. Sehingga ada pemaaf orang lain tiploh buah ke pemaaf katanya oleh Allah sehingga huruf akhirat. Cukup le puas sehingga ada yang orang akhirat. Jadi orangnya ada pemaaf, gop siga kan, tapi ke pemaaf katanya oleh Allah siploh buah macam. Orangnya dah tunaikan keinginan gop, hajat gop, sabah macam hajat, tapi putra oleh Allah katanya sehingga siploh buah hajat.
Jadi nak orang yang mendalimi kita menyakiti kita kekun kita kepegah kita bro-bro duduk kagak kemah kumah. Ana upo. Yang kedua perangai yang baik. Kemudian perangai yang baik lam adalah na orang yang kagak hanggebi sapu ke kita Korean tapi kagak tegah ro. Atai perle dia hanggebi. Atai dia undang bang dia hang tim je. Atai lelaki bantu bagian hang timnya beta bala. Umma berusaha balung hang bantunya long pihan bala. Be pupur man. Ana tak balanya hana la ba bagi dia. Anda jadi ya bagop dah bade hana. Oh tak kun dah bade menyakiti goyan tu hana saja. Mamputra yang kamu nang dah dia gara-gara goyan tersakiti. Nyan kan bahun agai mangah bahun dia agai senang. Karena tu senang punya mompeng dia. Cuma putra sih ada yang hana keuntungan, tapi keuntungan semakin legitanya kalau hubungan broken, bagdaya orang kerja, tajak bagian, bagdaya orang bantu, tak bantu bagian, cukup le nilai kebaikan yang diberi Allah, yang hana datang seadanya. Yang orang kira dengan menum dia, main hana ada, bahkan ada dia kan nyurubalah oleh Allah. Jadi katanya mana persoalan udip kalau selesaikan oleh Allah gara-gara tak bantu saudara katanya. Jadi kita yang kasih hana harta, Allah cukupkan harta kepada kita. Dari jatah kena musibah, dijauhkan daripada musibah. Kadang-kadang idenya kan ke kepala, cuma hana tak rasakan katanya. Jadi lain macam orang yang kakoh hubungan dengan kita ya sambung kembali. Orang yang mendalimi kita kumah, kakun kita kumah, baik dendam, baik ubah keturunan dendamnya. Orang yang pernah koh budaya hang bi sapu budaya ote kaya ne beda bala tabi yang tu nyamban bukan perangai yang baik karena udah budaya di dunia si ada gaya berjuanglah walaupun pedih-pedih makan yang ada orang tu dia hang bi sapu tapi kurinya giu bi makan pedih yang anak buah pedihnya tu merupakan kebaikan orang akhirat. Malah sebaliknya tak senang roh sian yang tak dendam ke goyannya pengen hana tinggal di kita tinggal kita lam mudarat roh akhirat ya. Makanya ke belajar tanya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik ya, berakhlak dengan akhlak yang baik dengan manusia lagi ya. Beta buka-buka keaiban ko, beta sebarkan kekurangan ko, beta kengkun keburukan ko, bela tadu tak mupat ke orang lain, tak jaga lidahnya, tak jaga. Makanya orang akhirat kan hal yuqabbuna ini ala afwahim au manakhirhim illa hasaidul alsinati. Ini manusia kebanyakan kecampak dalam neraka tengok. Gutumpom dalam neraka gara-gara hasil daripada lidah. Hana tathe dia. Kan gara-gara hana amal kebaikan, gara-gara lidah dia. Kebaikan num dah amal, tapi tiba-tiba dia dicampakkan dalam neraka. Sebab pada semaya mu'minnya he. Pada ibadat hijimnya he. Tapi pada mupat hijim mana he dah. Hansip hijim. Hijimnya hansip dah. Hansip sira urang pada mah urang lah orang lain. Jadi hana terasa ada yang tengah lainnya ibadah tapi yo kalau lu abu hijim lu sembahyang 5 minit jamaah 30 minit nya nabi yang tengah yang dah mupat yang dikau ro dikau malam ana tinggal tu. Jadi engkau bayangkan guna keburukan yang kata simpan di kita dan guna kebaikan. Hati-hati dalam hidupnya berhati-hati tak. Nya salah-salahnya selama-lama haji dia rugo. Selama-lama haji ku rugo dia. Guru akhirat dah. Ada sumpah dalam neraka ini. Anak artili tentu. Mati-mati dia baru kerja-kerja tu. Kata laki lama Allah ya Allah na pudih belum kembali. Anak arti. Jadi uronyo ke dah turn kepedihannya, dah sabar, dah lawan keinginan dia orang na. Dan menggel dengan manusia karena yang menuman Nabi Muhammad.
Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ammal ukhwah wal ulfah faqad qala Allah ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya, adapun kelebihan bersaudara dan berjinak-jinakkan itu, maka sesungguhnya firman Allah Ta'ala, maka jadilah berpagi-pagi kamu dengan nikmat Allah Ta'ala bersaudara. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walau anfaqtu ma fil ardi jami'a ma allaftu baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Artinya, jikalau engkau belanjakan barang yang di dalam bumi itu sekaliannya, niscaya tiada engkau jinakkan antara segala hati mereka itu, dan tetapi Allah Ta'ala menjinakkan antara mereka itu. Jadi putra, kelebihan bersaudara adalah gara-garanya sesungguhnya firman Allah, maka jadilah berpagi-pagi kamu dengan nikmat Allah bersaudara. Jadi bersaudaranya merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kedanya. Jadi aipuman nikmat dengan gara-gara bersaudara. Nah, saling bantu-membantu. Kemudian di kedanya dengan bersaudaranya bisa Allah berikan rahmat dan nikmat yang paling lain. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, seandainya di kedanya tak pergunakan tenaga, harta, mandum-mandum untuk tak bersatu segala hati-hati orang, hendak sanggup tidak. Tetapi yang penjinak hati manusianya adalah Allah. Hanya kemampuan bagi kita. Maka yang kita terus berusaha minta apa yang mampu dan yang lakukan dan yang lakukan. Kadang-kadang ini tak pupuk kebaikan cukup le, tapi orang tetap hanya senang kita. Tak pupuk kebaikan cukup le, tapi tetap murahnya hang tem bersaudara dengan kita. Hanya pupuknya. Yang penting dia terus berjuang untuk berbuat kebaikan. Orangnya kehubungan dia tidak sambung hubungannya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, padahal ia mencela akan bercerai-berai dan menyuruh ia akan berhimpun, berjinak-jinak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kepada Allah, wala tafarraqu la'allakum tahtadun. Artinya, berpegang oleh kamu dengan tali Allah Ta'ala, yakni dengan agama Islam, dan jangan kamu bercerai-berai, hingga firman Allah, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi dia perlu yang hidayah Allah, petunjuk daripada Allah, maka baik berpisah-pisah, baik partai je, tapi dia baik bercerai-berai. Jadi baik sampai putus hubungan bersaudara. Yang ini baru nak hidayah. Lelaki tapi ya Allah, Nabi hidayah gelong, Nabi putunya gelong. Yang kenyang jada ada putunya. Baik tak mukoh-koh sabi saudara. Dan sabda Nabi SAW, aqrabukum minni majlisan wa sinukum akhlaqan muwatti'una aknafa alladzina ya'lifuna wa yu'lafuna. Artinya bahwa yang terlebih hampir kamu daripada aku, tempat kedudukan kamu yang terlebih baik, perangai kamu yang lemah lembut, kelakuan mereka yang menjinakkan akan orang dan dijinakkan oleh orang. Jadi pun begali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang paling tinggi martabat, yang paling tahu tingah dengan Rasulullah urang akhirat adalah urang-urang yang bisa wate gedu banyak, wate dalam majlis goyan, orang yang bisa menjinakkan hati-hati manusia. Siapa yang berhabangnya ulikotnya karujur yang aja kebuana. Jadi parti majlis-majlis pengajian-pengajian yang bisa mempersatukan umat. Jadi hanggepinya. Jadi orang yang paling jauh dengan Nabi itu yang ke majlis-majlis yang watelih majlisnya orang pakai tapi keroro. Jadi majlis yang dengan dekat dengan Rasulullah, orang yang bisa menjinak-jinak, saling bersaudara. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ulfu ma'lufin wala khaira fi man lam ya'lif wala yu'laf. Artinya bermula orang mukmin yang sempurna itu yaitu yang bisa menjinakkan akan orang dan dijinakkan oleh orang, dan tiada kebaikan dalam seseorang tiada menjinakkan dan tiada dijinakkan. Jadi orang mukmin yang sempurna adalah orang yang saling berkasih sayang sesama saudara. Boyan sayang bermenjinak-jinak dengan saudara lain bi menjinak-jinak dengan kau. Boyan. Orang lain dia boyan apa? Nyampe naga. Jadi mukmin yang sempurna tanya mana rasa kasih sayang berjinak dengan orang mukmin yang lain. Orang mukmin yang lain bi berjinak-jinak dengan kita yang baik clear di kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bi khairan razaqahu Allahu khalilan salihan. In na'a zakarahu wa in zakara, in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan dia kebaikan, niscaya menganugerahi akan dia oleh Allah Ta'ala akan taulan yang kasih, yang saleh. Jika lupa ia, niscaya menjagakan ia akan dia, dan jika menjagakan akan dia, niscaya menolong ia akan dia. Jadi orang yang tanda genebi kebaikan oleh Allah dikirim ke orangnya tirangan yang saleh. Yang tanya dan berkeluarga merupakan rumah yang salihah. Mayurina rencana dengan berkeluarga nah uragam yang saleh. Yang tanda genebi kebaikan. Jadi tanda genebi kebaikan gebingon ke yang saleh. Dengan keluarga adapun sahabat dikirim ke dia sahabat yang saleh-saleh. Sehingga apabila adanya kadang-kadang lalu batai ibadat kepingan adanya menasihati sehingga dia terpetunjuk lah. Nanti dia katanya tanda lebih kebaikan lu tergabung dalam orang-orang yang saleh. Harus hadiri majlis-majlis tempat-tempat belajar agama supaya mangan kita yang berubah. Yang tikaruh hujung, yang kahanaruh kenan yang ketanda oleh Allah belum lebih kebaikan ke dalam. Maka sering ni hadiri majlis beranggapan mentah. Karena majlisnya berarti itu menjinakkan sesama saudara. Yang kenyang itu tempat mengajarkan agama. Jadi kirim ngen-ngen yang saleh, ngen-ngen yang baik. Yang tanda Allah lebih kebaikan. Saling tolong-menolong. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhan fillah rafa'ahu Allah darajatan fil jannah la yanaluha bi syai'in min amalish. Barang siapa yang bersaudara ia akan sebagai saudara di dalam agama Allah, niscaya mengangkatkan Allah Ta'ala akan dia akan beberapa derajat dalam syurga yang tiada mendapat akan dia dengan sesuatu daripada amalnya.
Jadi si berangkasa yang bersaudara di dalam agama Allah, dalam bersaudara untuk membantu agama Allah. Gara-gara katanya udah mengen ngaurunya, semakin dia katanya terjaga, terpelihara daripada keburukan. Goyan yang tukang nasihat katanya untuk dia katanya lakukan kebaikan. Ya. Jadi dia bersaudara dengan cara yang lagi ya. Allah akan angkat derajatnya cukup rayu dalam surga yang adanya hantar rupa dengan amal yang lain, yang ke amal yang terdapat dengan amal bersaudara. Kaya gium mengen yang gium saudara, gium keluarga. Jadi dengan orang-orang yang bisa menjaga adanya daripada keburukan dan bisa membangkitkan adanya untuk ubud amal kebaikan. Dia benar ngen tu mupat lah. Ngen tapi ngen tu mupat dia bakal sembahyang baik juga. Anak gelilu ke, yang mupat apa yang gelilu ke. Jadi yang ni Obena yang terjadi ngan yang ngan tu mupat ngan tu pelale ya dua tagoyo ya dua tagoji kan. Mungkin tu pegah kur lain lah. Yang ramengan tu bagi masa. Yang ke hati-hati dia yang tak pilih ngan yang katanya kepada jalan keburukannya dan dah nak kebaikan. Dan lagi kata Abu Idris Al-Hawlani, ya bagi Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Faqala lahu abshir summa abshir fa inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yunsabu li ta'ifatin minan nas karasi haulal arsy yaumal qiyamah wujuhuhum kal qamar lailatal badri yanzi'un nas wa hum la yafza'un nasu wa hum la yafza'una wa yakhafun nasu wa hum la yakhafuna wa hum awliya'ullahi alladzi la khawfa 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqila man haula'i ya Rasulullah? Faqala humul mutahabbuna fillah. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala fihi anna haulal arsy manabir min naurin 'alaiha qaumun libasuhum nurun wa wujuhuhum nurun laisu bi anbiya'a wala syuhada yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada'u faqalu ya Rasulullah sifhum lana faqala humul mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Artinya bahwa aku kasih akan dikau di dalam agama karena Allah Ta'ala, maka berkata ia baginya sukai olehmu kemudian sukai olehmu. Maka bahwasanya aku dengarkan Nabi SAW bersabda, pun berkali Nabi, lagi akan didirikan bagi satu kelompok, yakni bagi satu kaum daripada manusia akan kursi pada sisi keliling aras, sehingga Allah akhirana di sekeliling aras dipeduk kursi oleh Allah pada hari kiamat. Padahal muka mereka itu seperti bulan purnama, bulan penuh pertama 14. Padahal gentarlah manusia. Mbak urangnya bina manusia mandum temakut, tapi urangnya hanaya. Ya, kursi kam pudu enan di sekeliling aras, urangnya kada duduk enan mandum manusia tinggal ya dengan azab Allah, urangnya hanaya. Gentarlah manusia dan mereka tiada gentar. Takutlah manusia dan mereka tiada takut. Dan mereka itulah aulia Allah yang tiada takut atas mereka dan tiada duka cita mereka. Maka bertanya sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ya Rasulullah? Maka bersabda ia, mereka itulah orang-orang yang berkasih-kasihan mereka di dalam agama Allah, karena Allah Ta'ala yang
karena Allah. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dan berkata ia pula di dalamnya bahwasanya adalah pada sisi aras itu beberapa mimbar, daripada cahaya atasnya itu beberapa kaum, pakaian mereka itu bercahaya, muka mereka itu bercahaya, padahal mereka bukan nabi dan bukan para syahid-syahid, padahal mengenang-enang akan derajat mereka itu oleh anbiya dan syuhada. Maka sembah sahabat bagi Rasulullah, sebutkan olehmu, sifatkan olehmu akan mereka itu bagi kami. Maka bersabda ia, mereka itulah orang-orang yang berkasih-kasihan di dalam berbuat ibadat karena Allah. Yang kian derajat yang diberikan kepada orang yang berperangai yang baik, mengen yang tujuan untuk membantu agama Allah. Jadi kalau untuk putra nafsu daya tinggi derajat, tengok muka kemudian bercahaya-cahaya, orang lain tengok ia kesiksa, orangnya hanaya kan kalangan nabi, kan kalangan syuhada, kalangan orang biasa-biasa, orang-orang kampung biasa. Cuman orangnya adalah orang yang berperangai dengan perangai yang baik. Yang orangnya tengok orang akhirat, orang lain tengok ya ke Allah dengan siksaan goyan hanaya. Yang lagi abang menung memperanguilah dengan God, bersahabat dengan yang God, yang membantu budanya untuk agama Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tahabba isnani fillahi illa kana ahabbahuma ilallah asyadduhuma hubban li sahibih. Artinya tiada berkasih-kasihan dua orang di dalam agama karena Allah Ta'ala, melainkan adalah yang terlebih kasih daripada keduanya itu kepada Allah Ta'ala, yaitu orang yang terlebih kasih bagi sahabatnya itu. Jadi dua orang yang saling berkasih sayang kepada Allah, yang paling berat kasih sayang, yang paling berat kasih kepada sahabat. Tengok semakin berat kasih kepada sahabat, Allah semakin berat kasih kepada tengok semakin berat tak bantu sahabat, tak bantu ngan, tak bantu saudara, maka Allah semakin berat hidbak bantu tengok. Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna li ajli yawma adallahum fi dhalli yawma la dhilla illa dhilli. Bahwasanya Allah Ta'ala berkata pada hari kiamat, di mana orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia karena aku? Empat orang-orang yang pegat hubungan karena lo, bersaudara, berkeluarga karena lo, mengkawin bi karena lo, kan karena untuk hanya putra nafsu tu, tapi karena lo untuk bisa ditanya mendapatkan anak yang saleh, dan mengkawinnya supaya saling membantu daya mangat terjaga daya daripada maksiat. Jadi kan dengan kata mengkawin kamu tambah anda bicara untuk ubud maksiat. Tanya oleh Allah tengok, hau mutahabbuna, hau orang-orang yang bersaudara, hau orang-orang yang berkeluarga yang karena lo katanya. Dah orangnya tamang kuno dalam naungan long yang pada orangnya hana naungan mata orang si jengkai atau boleh orang mandu-mandu hiper ya, maka hana naungan kecuali naungan Allah. Yang oleh Allah tamang kuno dalam naungan long. Kerana tak fungsi dia. Jadi makanya berkeluarga, bersahabat, maka bersahabat fillah, artinya membantu daya pada agama Allah. Nana tu nanti yang mengenai dia hubungan dengan berjakannya juga orang yang bantu daya pada agama Allah. Beja kemala bertekah gitu. Nana ada ke napo tak pemberian roh ada titik roh.
Tiap orang payah caci maki ni. Tiap orang payah terbiak kata-kata kotor. Bahaya. Menanti na rumah tu. Jadi tiap orang dia payah pakai tapi payah guna kata-kata yang agak tapi. Yang berarti dia bersaudara akan fillah. Hana membantu agama Allah. Semakin dalam kahwin semakin lebih desa ada. Tiap orang urinang khung tayau khung kurang. Dia orang yang minta hitungnya cukup jaga sembahyang jamaah hantam 3 2 ada rumah ngelako sembahyang jamaah hantam 3 tapi yang bam khung tang 6 5 jam dia orang tak berigen tu gara-gara anu iku yang pi berigen gara-gara kita yang ada jaga anu 3 go dia dawa jadi dia buat tanya hubungan yang bisa terjerumus dalam keburukan gura hati udip dengan gal dari dalam kawin mengatur jaga mengatur pelihara akhirnya daya wahana mentambah kebaikan yang lagi anak arti di gal dari dalam kawin tinggal siro tu anak sodam pepek pura anak sodam pepek cuma nanti urut akhirat susah sih tanya anak sodam bantu tu maka yang tu noh kero masing-masing gimana cara tanya dalam perjalanan hidupnya. Nah sahabat berkan dari siro ini karena perumoh ibanjara oleh karena perumohnya semakin putakan membantu tanya untuk ibadah bena perumoh semakin berkan hantam tak khun tak puas kata-kata kotor gara-gara perumoh dia tak berigen dia tak kata-kata yang hanagat kemudian urinam bingung tanya tenana kamu tak malam yang dalam doa terjadi tanya jadi belum tambahlah kebaikan yang berkan siro dah baca Quran di rumah karena perumah karena 2 orang baca Quran kamu tambah anda mengai baca Quran dia yang berkan siro dah sembahyang karena perumah karena orang yang dah jamaah ada telat jauh masjid karena saya bantu di rumah jadi baik tambah maksiat baik tambah keburukan ini miaurina yang semakin bertambah keburukan hanya kebaikan ni kecuali dah sabar je kan urina untuk pep dia dah sabar nafalah sih tapi urina celaka ke jaju itu yang nafalah yang terserah lah pokoknya dalam tajalani hidupnya baik semakin bertambah umur semakin bertambah keturunan bertambah hangal semakin bertambah dosa kata mengantir rotu kata tamah di shalom karena ini kena pakai ngornya tinggal kamu duri dah orang lain kamu tamah dalam di shalom aku kena pakai dalam di rotu jadi tamah dalam pakai kupuman dah tak ngan baik siram dah kira-kira lagi ada dalam perjalanan hidup ini lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun adil wa syabbun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alaihi wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu wa rajulun da'athu imra'atu zata hasbin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu bima tunfiqu yaminuhu. Ada 7, artinya ada 7 golongan, 7 kelompok yang dinaungi akan mereka itu oleh Allah di dalam naungan pada hari kiamat yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Nah 7 huruf kelompok manusia, 7 huruf kelompok yang dipenaung oleh Allah dengan huruf akhirat pada saat orang-orang susah, orang-orang tinggal dalam keadaan azab. So yang pertama raja yang adil. Tanya je pemimpin adil. Walaupun pemimpin rumah tangga, pemimpin kampung, pemimpin kecamatan sampai pemimpin yang paling raya. Nah, jadi bersikap adil tanya.
kita korbankan tubuh katanya untuk berbuat semampu mungkin untuk kebaikan orang lain. Dia pemimpin rumah tangga, kita berkorban katanya untuk dah jaga keluarga. Dia ke pemimpin kampung, kita korbankan tubuh katanya untuk dah jaga masyarakat. Bibi kemampuan bagi katanya. Tak sapat tahan. Dia mandum. Bibi mungkin dah bubut kebaikan kecamatan nanti kalau lebih luas lah sampai kabupaten, ke provinsi, sampai raja. Pokoknya berjuang tanya untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga orang tengok yang tamam dalam naungan Allah. Yang kedua orang muda padahal jadi ia di dalam berbuat ibadat akan Allah. Sira pemuda yang kalau keluarga yang orang lain tengok habis masa muda tengok bersenang-senang berbuat kejahatan. Benda hanya tanya yang muda sira yang ibadat kero ya ber sembahyang urang-urang malam. Ber belajar ilmu agama yang kenyan yang lihat dengan orang akhirat yang kepenaung di Allah. Di saat ngan yang sebayang nanti tinggal senang-senang, tinggal puput maksiat, tinggal hana sembahyang, tinggal hana ibadat, lalu bak kedai kopi, lalu bak nonton TV, lalu bak habis watai, benda katanya tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung, ya merantau, ya tuntun ilmu. Ini ibadat tapi kalau dah habis sabah sembahyang lain, habis bertiga yang lain lah, nyan habis tak habis masa muda. Yang tinggal tanya akan genaungi oleh Allah berakhirat. Yang ketiga seorang laki-laki yang ada hatinya itu bergantung dengan masjid. Apabila keluar ia daripadanya, kembali ia kepadanya. Orang yang mengikat hati ke masjid yang diantara. Jadi najir TKB watai sembahyangnya najir bertambah ulang watai sembahyang yang lain. Pokoknya tapi hati mereka ke masjid. Watai kerja aku dia saya kaya azam yang hana ke sembahyang sembahyang hana mangat. Hana merasa. Jadi sembahyang yang tanya orang yang sembahyang karya-karya tapi orang sembahyang hana mikal ni hati orang ke masjid. Dengan kedua kita sihat kaya azam lipat masjid tu jak masjid. Jadi yang kian orang-orang yang genaungi oleh Allah dengan orang akhirat. Bahkan kan Rasulullah berkata khairul buqati fil ardi masajiduha. Tempat yang paling gad di hati harum loyanya adalah masjid. Wa syarrul buqati fil ardi aswaquha. Tempat yang paling buruk di hati harum loyanya adalah kedai-kedai. Karena apa kan bak kedai dia orang semangat, di kedai dia hotel mukan di pupuk kejahatan, di kedai dia orang musulit. Pokoknya kejahatan-kejahatannya mandum terjadi di kedai untuk mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Jadi yang ni orang hanya sembahyang melalui si bak mekat iki kedai si hana sembahyang. Loh kaya muasa semakin kara habis watai semakin ramai lagut. Pokoknya kejahatan-kejahatan kedai ya. Jadi tanya hai kan hanya tak muka tapi duk nan tre tak muka mulai bengah sampai support hana tre-nya cauro 3 masjid iaitu support 3 umus yang akan selamat untuk tato pada kejahatan menang. Ya iklam positif tu dia sembahyang duha ana pulau mikirnya untuk masjid kidayana masjid kandang. Jadi benarlah usahakan nanti katanya bermikat ke masjid. Kekayaan berangkat di masjid. Mihana jamaah keluarga rumah, mihana jamaah keluarga aja ti. Pulang tanya-tanya yang toto sekeliling masjid. Maka Rasulullah nabah la salata li jaril masjid illa fil masjid. Anak kira sembahyang orang yang sembahyang yang di sekeliling masjid kecuali dalam masjid. Jadi hana sempurna sembahyang dia. Sebab masjidnya ke yang roh kiranya nyantukan saksinya. Pada saat dia tertiti seratan mustaqim urung-urung kata dua mandum yang ke masjid dia cakap dia untuk lewat titi siratan mustaqim. Man sayang dah kalau ni ramai di antara katanya yang tak tu bak hadiri masjid. Menyau kudai kan walaupun hana kidai hana toko kidai hana toko tapi yang kudai tetap tapi ya beliau ia bengah lain ya beliau ngkun lain 3 truk ya beliau boleh lain naik hari orang 3 lain itu orang 6-5 go jajak wong kudai
Tapi usum masjid yang kali manggoy hoi dia uratan hana terus dah. Dai hoi dia uratan dia pimnya hoi ke dia kuden untuk perah abang. Yang dia malam naik hana wawo jo rina irmo ana irmo hana wawo jo. Pukul 8 malam terbit ke dia kuden. Kalau TV katingun awak-awak jaga gede itanya madah hana tingun tina. Tubuh wa tiga hidru. Jadi dukna kezaliman yang ana kalau buat perumoh dalam kemagul di perumoh, gaita di gula dalam di perumoh, kepuo dalam mana di perumoh, itanya baru jaga cewro dia. Ana kasupol dalam kadang-kadang pilau. Memangnya mangat pada muda dengan itu, tapi yang kezaliman dari orang keluarga. Kata zalimi urina padahal kau yang jaga ibadah becut. Ya, kata zalimi kau minta peng, ada kau bayar kau minta peng kerol kau. Kan tu tambahan kekerukok tanya bayar tamah kekei kupin tu malah mangka mana udik di mana bagat. Aku yang dosa ana depu. Nyawa mati itu baru depu ro tu. Tayang hana santai mentang ni. Tak habis hotel ni bak kedai kupi. Mulai tentu malam pukul 8 berangkat lah. Ya, mungkin anda harap keturunan dengan keturunan yang enggak ruku ya. Bahaya. Yang kiana nyan orang yang genaungi oleh Allah akhirat, yaitu orang yang mengikat hati ke masjid. Di pulau Tayona berada di sekeliling masjid. Dan keempat, dua orang laki-laki yang berkasih-kasihan ia keduanya dalam berbuat kebaikan karena Allah, padahal berhimpun keduanya itu atas demikian itu dan bercerai-berai keduanya itu atas demikian itu. Yang keempat, orang yang genaungi Allah, orang dua orang sahabat, dua orang yang mengen tapi berkasih sayang karena Allah, saling membantu pada menolong agama Allah. Nasara daya yang hana tapuna tapi dia yang becut kaji ke sedekah tapi kegopnya beta ingat ke tro lain tro tu apa te kata tapi kegop lain gebi Allah ku tayo di dunia gebi ro akhirat ke gebi dia roh dapat tainga Allah mengaraya yang laki-laki bal dia sampai ni hana minta-minta. Jadi tajuk sesuatu kur lainnya beta anggap abe tanya nyan tu yang tinggal ro akhirat. Kecuali kalau ke bang tanya ada nak perle ngan beda bantu ti karena apa kan dia kemudahan keburukan nah kalau ke ber buat tajuk. Kelima, orang-orang yang mendapat naungan, seorang laki-laki yang menyebut akan zikir Allah padahal ia bersunyi-sunyi, maka terbitlah limpah terbit limpah itu biarlah kedua air matanya. Yang gelia orang yang berda pada tengah malam ya, berdoa ke Allah roh yang mata bertaubat ya. Yang juga orang yang mendapat naungan daripada Allah. Jadi keingat ke dosa cukup le ke ile yang mata. Yang orang yang mendapat naungan. Yang keenam, laki-laki yang menuntut akan dia oleh perempuan yang mempunyai bangsa dan keelokan kepada berbuat akan kejahatan zina, maka berkata ia bahwasanya aku takut akan Allah. Dan yang orang yang mendapat naungan malah sira pemuda yang ka musapan ngaurina nah daran ipakan tu melakukan kejahatan, ipakan tu melakukan buat zina. Ikun le pemudanya long ya ke Allah. Hana jadi lakukan kejahatan katanya. Kahai kana kesempatan, hana urang kalian mesirau. Tegedi bubuat je tapi ya ke Allah. Yang juga orang yang mendapat naungan, yang orang yang lebih. Ketujuh yang terakhir, laki-laki yang memberi sedekah dengan beberapa sedekah maka menyembunyikan ia akan dia hingga tiada mengetahui tangannya yang kiri dengan barang yang dibelanjakan oleh tangannya yang kanan. Orang belum sedekah ke som bega pegah-pegah
Itu yang biasa dia tak bantu sira orang tengok tekan apa ni dah pegah kan. Puan apa man alah nak bantu jamun. Yang jamun dah bantu dia royo ka tingat tu. Yang ka hanali pahala sedekah. Kabeh rapuh mendung. Tak pegah alhamdulillah kan semestinya leh nak tak tanya yang mau padum bosak semen ya. Yang ka hanali juga gelah. Kabeh tu. Posisi tak pegah. Memang tepui panitia ya. Tak cok semen tak peduk ju iuk puhiu baleng wabi na nama itu puapi. Pi dia ham rasa pe tulis tak leu sabo semen. Dua bosak semen. Tungku pulan le bosak semen. Tiplo bosak semen. Hendak tulis tentang rugo. Hai tulis panitia je ke hanjir katanya. Man degedi hana tulis be sampai bengi tu. Mahana nando boy no. Jadi yang hana sia-sia je kami minta untuk itunya. Kabeh yang kian 7 macam kelompok manusia yang mendapat naungan rohani. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.